Tanah Palestina merupakan wilayah yang menyimpan banyak misteri dan sejarah umat Islam. Di negara ini juga terdapat bangunan suci umat Islam yaitu Baitul Muqaddas atau Masjid Al-Aqsa. Letak masjid ini berada di kota Yerusalem, Palestina, dan dulu juga pernah dijadikan sebagai pusat kiblat pertama umat Islam. Sejarahnya, dahulu wilayah Palestina dikenal dengan nama Kanan, karena dahulu penduduk pertama yang mendiami negeri itu adalah bangsa Kanan yang berasal dari Jazirah Arab. Mereka adalah nenek moyang bangsa Palestina. Awalnya mereka adalah para penyembah berhala, dan mereka menetap di Palestina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Sebelum bangsa Kanan mendiami Palestina, ternyata ada sebuah peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa di masa lampau manusia sudah ada yang pernah menempati daerah itu. Sisa-sisa peninggalan purbakala itu berupa tulang belulang manusia yang ditemukan di dalam gua-gua Palestina seperti Gua Al-Amira, Irq Al-Ahmar, Al-Wad, Kubaroh, dan lain sebagainya. Kata Palestina sendiri diberikan untuk keturunan Kanan yaitu bangsa Filistin. Negeri Palestina tidak lepas dari kisah-kisah para nabi yang pernah menduduki tanah Palestina. Ada banyak para nabi yang pernah singgah dan menetap di bumi Palestina, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang pada sekitar tahun 1900 sebelum Masehi untuk berdakwah kepada kaum Kanan. Kemudian, ada lagi yaitu Nabi Yakub alaihissalam yang menurunkan 12 orang anak. Nah, dari keturunan Nabi Yakub inilah yang dinamakan sebagai Bani Israel, yang dimana nama Israel sendiri adalah sebuah julukan yang merujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dari 12 anak itu, ada anak yang bernama Yahuza dan keturunan Yahuza inilah yang menurunkan orang-orang Yahudi. Kemudian ketika masa kekuasaan Raja Firaun, keadaan mulai berubah. Raja Firaun yang terkenal akan kekafiran dan kekejamannya itu juga mengusik orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel pun terpaksa berpindah tempat dari Palestina menuju tanah Mesir. Ketika di Mesir, orang-orang Bani Israel banyak sekali mengalami penindasan dan penyiksaan oleh Firaun. Kemudian, Nabi Musa membawa Bani Israel untuk pindah dan keluar dari Mesir untuk menuju Palestina. Namun setelah itu, kaum Bani Israel banyak yang melakukan kekufuran dan menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan Nabi untuk Bani Israel dilanjutkan oleh Nabi Yusya bin Nun, lalu Nabi Daud alaihissalam, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa kekuasaan Nabi Sulaiman ini, kehidupan rakyat Palestina mengalami kejayaan yang cukup signifikan. Kerajaan megah Nabi Sulaiman sangat terkenal di mana-mana, makhluk-makhluk seperti jin, hewan, dan manusia semua tunduk terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kondisi negeri Palestina pecah menjadi dua bagian. Dan kedua bagian itu mendirikan kerajaan yang saling bermusuhan yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Namun kemudian kerajaan Israel runtuh, sedangkan kerajaan Yahuda runtuh setelah ditaklukkan oleh orang-orang Babilonia. Kemudian, Palestina diambil alih oleh kerajaan Persia pada tahun 539 sampai 332 sebelum Masehi. Pada saat itulah orang-orang Yahudi mulai diperbolehkan kembali ke tanah Palestina setelah sebelumnya diusir karena melakukan pembangkangan terhadap penguasa sebelumnya. Selanjutnya, kerajaan Romawi yang beragama Nasrani berhasil menguasai Palestina di tahun 332 sampai 63 sebelum Masehi, dan resmi dikuasai Romawi pada tahun 6 sebelum Masehi. Begitulah beberapa rentetan kekuasaan negeri Palestina dari masa ke masa, hingga kemudian ketika diutusnya Nabi Muhammad dan pada masa kekhalifahan, bendera Islam mulai bangkit untuk mengusir Romawi dan menguasai kembali Palestina, yaitu bumi suci serta negerinya para nabi terdahulu. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, ekspansi Islam mulai diperluas ke berbagai negeri di tahun 636 Masehi, salah satunya adalah ke wilayah Palestina. Kemudian, muncullah Perang Ajnadin yaitu peperangan antara tentara Muslim melawan tentara Romawi. Peperangan ini berlangsung cukup lama, dan menelan banyak sekali korban baik dari pihak Muslim maupun Romawi. Kemudian pasukan Muslim yang waktu itu dibawa Panglima Perang Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid, akhirnya dapat memukul mundur pasukan Romawi menuju kota Yerusalem. Perang Ajnadin ini sungguh mengerikan dan membuat tentara Romawi ketakutan kocar-kacir. Waktu itu jumlah pasukan Muslim hanya seperempat dari jumlah pasukan Romawi, dengan kekuatan dan semangat jihad yang luar biasa, akhirnya pasukan Muslim dapat memenangkan pertempuran dalam Perang Ajnadin itu. Namun petinggi Romawi yang kala itu dipimpin seorang Nasrani bernama Uskup Agung Sophronius, masih tidak mau menyerah kepada Abu Ubaidah selaku pimpinan tentara Muslim. Uskup Agung kemudian memilih jalur berdamai tanpa pertumpahan darah lagi, karena perang ini sudah berlangsung lama dan memakan banyak korban. Uskup Agung kemudian bersedia menyerahkan kota Yerusalem dengan syarat harus melibatkan petinggi Islam yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian,
Khalifah Umar bersedia untuk berangkat ke Yerusalem, Palestina untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan itu. Beliau berangkat dengan berpenampilan sederhana sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Kedatangan Khalifah Umar lantas membuat uskup agung dan penduduk Yerusalem yang beragama Kristen dan Yahudi terkagum-kagum. Belum pernah sebelumnya mereka melihat seorang penguasa besar yang penampilannya sederhana seperti rakyat biasa. Bayangkan saja, seorang petinggi dan penguasa yang telah berhasil menaklukkan Persia dan Syria hanya berpenampilan sesederhana itu tanpa memakai simbol kebesarannya. Kemudian, dilakukanlah proses penyerahan kota Al-Quds Yerusalem dari pihak Romawi yaitu Uskup Agung kepada pihak Islam yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Proses ini sungguh berjalan dengan damai tanpa menimbulkan pertumpahan darah setetes pun. Persyaratan dan perjanjian disepakati kedua belah pihak, di mana pihak Khalifah Umar harus memberikan jaminan keamanan dan selalu menghormati tradisi ibadah umat Nasrani tanpa paksaan dan penindasan apapun. Khalifah Umar akhirnya menyetujui persyaratan itu. Penaklukan kota Yerusalem waktu itu akhirnya menjadi akhir dari kekuasaan kerajaan Yunani dan Romawi yang telah berabad-abad berkuasa di tanah Palestina. Peristiwa ini juga menjadi simbol prestasi Islam yang telah berhasil menaklukkan seluruh daerah Suriah dan Palestina di samping Yordania. Kekuasaan Islam dan kejayaan Islam di Palestina berlangsung cukup lama. Selama kurang lebih 1200 tahun, kehidupan di Palestina berjalan dengan damai serta makmur sentosa di bawah bendera Islam. Semua hidup damai antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Beberapa tokoh petinggi Islam pernah menjabat sebagai gubernur Palestina. Di antaranya ada Amr bin Ash, kemudian kepemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Alqamah Al-Kanani dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun di kemudian masa setelah kejayaan Islam di Palestina, muncullah serangkaian peristiwa dan peperangan kembali. Di mana, banyak para penjajah ingin menguasai negeri Palestina kembali dan merebutnya dari tangan kekuasaan Islam hingga saat ini.